Nah terus ditambah lagi nih ya, kemiskinan di India itu meningkat gara-gara pandemi COVID-19 kemarin. Sekitar 75 juta lebih masyarakat India itu jatuh ke dalam kemiskinan karena resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dan perlu kalian tahu geng, dari seluruh orang miskin yang ada di dunia, 60%-nya disumbangkan oleh masyarakat India. Dari hasil pembangunan Pantai Indah Kapuk ini, developer yang membangun Peak 2 itu membangun sebuah tembok setinggi 5 meter yang membatasi perumahan elit dengan pemukiman warga yang berada di Desa Muara, Desa Limo, dan sebagian besar di Desa Selembaran. Jadi itu kayak penyekat antara warga desa yang hidupnya ya menengah ke bawah dengan komplek elit yang nantinya akan ditempati oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, masih dalam suasana kurang fit. Gak apa-apa, tetap kita sharing informasi. Pagi ini gue dikagetkan dengan sebuah berita yang benar-benar konyol datang dari negara yang ya begitulah, negara yang sering dibanggakan oleh rakyat plus 62 ya, yaitu negara Perindavan. Yang mana baru-baru ini mereka kan ngeklaim kalau mereka bisa ke bulan. Terus juga seperti yang kita tahu ya, kalau untuk kemajuan teknologi negara yang satu ini memang tidak bisa diragukan. Nah tapi kalau untuk kemajuan moral nih agak dipertanyakan nih memang nih, mulai dari masyarakatnya sampai dengan pemerintahnya. Karena pagi ini ada sebuah pemberitaan tentang negara India yang mana pemimpin mereka yaitu Perdana Menteri Narendra Modi yang sebelumnya diterpa isu miring perihal rasisme, yang mana sekarang justru dia berulah lagi. Nah kali ini dia mengeluarkan kebijakan aneh, yaitu membuat sekat untuk menyembunyikan masyarakat yang miskin di negaranya dia. Ya memang sih itu haknya dia ya, bukan haknya kita, tapi kayak konyol banget gitu. Orang miskin kok disembunyikan gitu kan, bukannya dicari solusinya, malah dibikin sekat supaya nggak terlihat oleh negara lain. Gilanya nih ya, cara dia menyembunyikan masyarakat miskin ini itu pakai kain warna hijau. Udah mirip kayak warteg di bulan puasa, dipakein tirai biar orang yang puasa tuh nggak ngelihat orang-orang yang nggak puasa di dalam warteg. Ya kurang lebih kayak gitu. Yang mana ini konyol banget karena tujuan dia membuat kebijakan tersebut gara-gara nantinya acara KTT G20 yang sebelumnya ada di Bali itu bakal diadakan di India. Nah karena dia malu kondisi negaranya carut marut, banyak orang miskinnya, banyak lingkungan kumuhnya, akhirnya dia buat lah tuh pagar dari kain untuk menutupi kemiskinan rakyatnya sendiri. Benar-benar miris ya. Ya kalau kita lihat negara kita waktu KTT G20 kayaknya keren banget gitu. Di Bali pulaunya indah, terus juga berjalan lancar, semua diplomatnya, semua pemimpin negaranya pada seneng gitu ya. Ini kenapa India kok tiba-tiba begini ya, aneh banget. Nah hari ini kita bakal ngebahas seputar hal ini nih. Jadi gue punya ide untuk ngebahas negara-negara yang pernah membuat garis pembatas antara si kaya dan si miskin. Nah memang trigger dari konten kali ini tuh berasal dari kasus India ini. Tapi setelah gue cek ternyata gak cuma India yang melakukan hal kayak gini, termasuk ada di Filipina itu pernah ternyata. Ketika adanya konferensi, negara-negara lain datang ke negara mereka. Nah pemerintah mereka itu pernah membuat tembok sementara untuk menutupi kemiskinan di negara mereka. Nah terus juga di Filipina ini, kalau masalah kemiskinan itu miris banget. Sampai-sampai ada budaya memakan sampah. Nanti kita bahas juga. Nah tapi jangan salah geng, gak cuma India, gak cuma Filipina. Di negara kita, fenomena kayak gini juga terjadi. Adanya tembok yang secara tidak sadar itu memisahkan antara masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas yang kaya raya. Terjadi di mana? Terjadi di daerah Pantai Indah Kapuk. Nah tapi perlu gue disclaimer, ini gak 100% benar-benar pemisahan ya, gak 100% benar-benar sengaja dibuat untuk memisahkan si miskin dan si kaya. Tetapi fenomena ini terjadi dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah jadi nanti kita bakal ngebahas nih 3 daerah ini, India, Filipina, dan negara kita sendiri Indonesia, yang memiliki tembok pembatas antara si kaya dan si miskin. Langsung aja kita bahas di sisi lain.
Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu kain pemisah kemiskinan dari India. Jadi geng, India itu menjadi tuan rumah pada acara KTT G20 atau KTT G20 yang berlangsung pada tanggal 9 sampai 10 September tahun 2023. Memang kalau berbicara tentang India, akhir-akhir ini mereka memang sedang bersinar karena berhasil membuat terobosan-terobosan yang cukup mencengangkan. Salah satunya adalah keberhasilan mereka mendarat di bulan. Perdana Menteri India bahwa timnya telah berhasil melakukan pendaratan. Lalu rencana mereka juga akan menerbangkan satelit ke matahari dan sampai yang terbaru yaitu menjadi tuan rumah untuk G20 atau KTT G20. Ya, KTT G20 yang kemarin sempat diadakan di Bali. Nah, tapi ini sedikit disclaimer, geng. Pemerintah India itu malah ngatain KTT G20 di Bali, di Indonesia kemarin katanya itu nggak menemukan hasil apapun. Jadi, pemerintah India malah ngata-ngatain negara kita. Tapi ada fakta yang unik nih. Di balik mereka ngata-ngatain negara kita, justru pada akhirnya negara mereka menjadi perhatian dunia. Gara-gara yang dilakukan oleh pemerintah mereka itu konyol banget. Jadi, ketika mereka menjadi tuan rumah KTT G20, pemerintah mereka mengadakan sebuah kebijakan yang aneh banget, yaitu membentangkan kain berwarna hijau di sepanjang jalan yang dilewati oleh para tamu negara KTT G20. Nah, kejadian ini tepat di sepanjang jalan New Delhi, yang dimana di saat itu orang-orang dari negara lain itu jadi bingung, ini apaan kok banyak banget kain hijau ditutup, udah kayak lebaran ketupat gitu kan. Terus juga looknya tuh kayak ini, tau gak sih, kayak kalau kita di Indonesia tuh lagi bulan puasa, warteg-warteg pada pakai tirai itu. Nah, biar orang-orang nggak bisa lihat orang yang lagi makan di dalam sana, orang yang bolos puasa gitu. Nah, persis kayak gitu. Nah, ketika di cross check nih, ternyata tujuan dari pemerintah India membuat bentangan kain hijau tersebut untuk menutupi lingkungan kumuh, atau dengan kata kasarnya menutupi kenyataan atas kemiskinan warganya sendiri. Sadis nggak tuh? Jadi seolah-olah pemerintah India tidak mau delegasi negara lain mengetahui kalau angka kemiskinan di negara tersebut masih tinggi. Ya padahal nggak perlu dengan menutupi hal tersebut, kita udah bisa lihat sendiri kan, di media sosial banyak tersebar, di media-media ya jelas terlihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Nah, terus yang lebih gilanya lagi, selain udah ditutup, warganya nggak boleh keluar juga. Segala aktivitas tidak boleh dilakukan. Misalkan kayak aktivitas jual beli yang ada di toko, yang di pasar, atau orang-orang yang bekerja gitu ya, yang bekerja kasar gitu, semuanya nggak boleh sama sekali selama 3 hari. Ya ini udah sama kayak pandemi nggak sih? Orang-orang pedagang itu kan 3 hari nggak kerja aja udah pusing, nggak ada penghasilan. Yang mana mereka itu penghasilannya harian. Hari ini nyari makan buat makan besok, besok nyari makan buat besoknya lagi, dan gitu terus gitu. Ini 3 hari nggak boleh kerja, ya sama aja kayak meminta masyarakatnya sendiri untuk tidak makan selama 3 hari. Dan bahkan ya, sampai-sampai pemerintah mereka ini melakukan razia terhadap para pedagang-pedagang yang dianggap tidak resmi, alias pedagang kaki lima, pedagang gerobak. Padahal hal ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, makanya banyak masyarakat India jadi bingung dengan kebijakan pemerintah mereka. Kok selama ini kita dibiarkan aja, kita amburadul, kita berantakan gitu, bawa gerobak sana sini, terus nyajiin makanan gak pakai cuci tangan, semua tidak ada yang peduli. Pemerintah diem aja. Tapi giliran ada KTT G20, pemerintahnya malah gerak. Seolah-olah semua hal negatif yang ada di India itu tidak boleh dilakukan hanya karena tidak mau dilihat oleh negara lain. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India ini justru menuai kritikan keras dari banyak kalangan, yang mana bukannya berfokus dalam menuntaskan kemiskinan, tetapi malah menutupi realita yang ada, yaitu tingkat kemiskinan India yang tinggi dan ditutupi hanya dengan kain warna hijau. Kainnya kain murah lagi kalau dilihat-lihat ya, kacau banget. As the nation plays host to the gathering of the G20, India is hiding away what it... Pasti bakal timbul pertanyaan, emang semiskin apa sih masyarakat di India? Bagaimana sih kondisi ekonomi di sana? Lah bukannya mereka ini digadang-gadang bakal jadi negara ketiga dengan ekonomi terkuat nantinya, terus negara maju dan bahkan sudah mencapai bulan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang perekonomian India, kita tidak hanya bisa melihat dari segi keuangan, perekonomian yang biasa-biasa, nggak bisa gitu. Semuanya itu berkaitan dengan budaya. Seperti yang kita tahu ya, di India itu kehidupannya tuh berkasta-kasta, dan hal tersebut sangat berpengaruh kepada ekonomi negara mereka. Hal ini gara-gara tidak semua orang yang lahir di India itu beruntung. Kalau mereka yang lahir di kasta rendah, maka mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang-orang yang terlahir dari kasta tinggi. Ya mungkin sebelum-sebelumnya gue udah sering bahas perihal ini. Hal ini membuat rantai kemiskinan tidak akan putus dari satu keturunan gitu kan. Ya gimana dia bisa merubah nasib sementara dia tidak diperbolehkan bekerja dengan layak, bekerja di tempat yang
yang bersih, tempat yang bisa merubah nasibnya dia gitu. Salah satu contohnya adalah masyarakat dari kasta Dalit, yang mana mereka disebut sebagai manusia terkotor yang bahkan tidak boleh disentuh. Levelnya sama seperti hewan gitu. Nah, mereka ini tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan bahkan mereka hanya bisa bekerja di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang kumuh, dan dengan penghasilan yang sangat kecil. Tapi memang akhir-akhir ini ada beberapa orang-orang dari kasta Dalit atau keturunan dari kasta terendah ini yang mulai merubah nasib. Itu juga untung-untungan, nggak semuanya. Ada yang mencoba peruntungan di India dengan cara bersembunyi-sembunyi, ada yang akhirnya keluar dari negara tersebut agar bisa terhindar dari aturan kasta itu gitu ya, dan macam-macam. Ya tapi tetap mayoritas masyarakat miskinnya ya diisi oleh orang-orang kasta rendah tersebut. Nah, hal inilah yang membuat perekonomian di India itu bikin kita bingung. Katanya negara maju, katanya perekonomiannya kuat, tapi kok ada orang miskin yang cukup banyak? Ya gara-gara sistem kastanya. Kalau secara negaranya memang negaranya kaya gitu ya. Nah terus ditambah lagi nih ya, kemiskinan di India itu meningkat gara-gara pandemi COVID-19 kemarin. Sekitar 75 juta lebih masyarakat India itu jatuh ke dalam kemiskinan karena resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dan perlu kalian tahu geng, dari seluruh orang miskin yang ada di dunia, 60% disumbangkan oleh masyarakat India. Gila nggak tuh? 60% orang miskin di dunia ini berasal dari India. Tapi hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk mereka yang membludak ya. Makanya mereka terlihat lebih banyak, lebih rame orang miskinnya. Banyak di dunia tahun depan melampaui. Tapi kalau misalkan kita hitung secara masing-masing nih ya, banyakan mana orang miskin India sama Afrika misalkan, ya udah pasti ya banyak Afrika. Tapi secara penduduk kan banyakan India. Maka dari itu ya terhitungnya orang miskin yang lebih banyak kalau secara keseluruhan dunia ya berasal dari India. Million plus homeless people in India have had no way. Oke, nah itu dia tentang India tadi ya geng. Kalian bisa nilai sendirilah. Dan semacam bumerang tersendiri buat mereka setelah mereka ngatain KTT di Indonesia itu gagal dan segala macam. Tapi justru negara mereka sendiri yang menjadi cemoohan dari negara-negara lain gitu kan. Karena itu tadi tuh pembatas dari kain kayak warna ketupat gitu. Aneh banget anjir sumpah. Oke, sekarang kita bahas negara yang lain lagi nih. Kali ini kita bakal ngebahas pemisahan antara si miskin dan si kaya yang terjadi di Filipina. Dari beberapa sumber data menunjukkan ada sekitar 16,6% dari populasi di Filipina atau sekitar 17,6 juta penduduk mereka itu dikategorikan hidup di bawah garis kemiskinan. Rata-rata masyarakat miskin di Filipina ini bekerja sebagai petani. Nah lalu geng, salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di sana gara-gara di Filipina itu sering sekali terjadi bencana alam. Misalkan kayak banjir, gempa, itu sering sekali di sana. Sehingga hal ini berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di negara tersebut. Tapi tetap ya, penyebab lainnya yang membuat masyarakat Filipina ini secara ekonomi menjadi masyarakat miskin itu gara-gara lapangan pekerjaan yang sedikit. Pertumbuhan ekonominya juga lambat dan tingkat pertumbuhan populasi yang cukup tinggi, alias anaknya banyak. Sebuah survei dilakukan pada tahun 2018 oleh Badan Statistik Filipina mengatakan sebanyak 54,7% dari pendapatan semua keluarga di Filipina itu didapatkan oleh kalangan orang-orang kaya dan sementara hanya 13,6% yang didapatkan oleh orang-orang miskin di sana. Nah, di sana masyarakat miskinnya itu pendapatannya rendah banget. Kalau dirupiahkan itu hanya ratusan ribu. Jadi bisa dikatakan mereka pendapatannya sebesar 33.000 peso, ini untuk yang paling miskinnya ya, atau setara dengan hanya 9 juta rupiah per tahunnya. Setahunnya 12 bulan gitu ya. Dia hanya dapat 9 juta. Ini kita bagi sejuta aja nggak cukup. Ya berarti ratusan ribu, sekitar 700 sampai 800 ribu lah sebulan pendapatan masyarakat miskin di sana. Sementara orang-orang kayanya itu pendapatannya 860.000 peso atau sekitar 232 juta dalam setahun. Nah, tapi itu belum termasuk kalau mereka punya saham, investasi, dan juga warisan dari keluarga. Nah, jadi memang ketimpangannya tinggi banget. Tapi geng, perlu gue tekankan ya, apa yang terjadi di Filipina ini gak jauh berbeda dengan di negara kita. Karena kalau kalian lihat video-video yang tersebar di internet tentang Filipina, itu banyak kemiripan. Filipina dengan Indonesia mirip banget. Dari orang-orangnya, dari bahasanya bahkan mirip banget. Dan juga tata kotanya juga mirip banget gitu ya. Nah tapi perbedaannya adalah kalau di Indonesia mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam, kalau di Filipina itu mayoritasnya pemeluk agama Katolik. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa agama mayoritas di sebuah negara itu tidak bisa dijadikan kambing hitam kalau negara tersebut amburadul atau punya masalah. Kita lihat nih di Filipina. Filipina tuh problemnya mirip sama Indonesia gitu ya. Ketimpangan, kemiskinannya tinggi gitu. Dan juga dari video-video yang kalian lihat, gang-gang kecilnya itu mirip banget kayak gang-gang kecil di Jakarta
Jakarta. Tapi apakah itu salah agamanya? Apakah itu salah agama Katolik? Apakah itu salah si pemimpinnya yang memeluk agama A atau B atau C? Ya tentu enggak. Semuanya kembali kepada pribadi. Nah makanya di sini kita bisa berkaca ya. Apa yang terjadi di Indonesia itu nggak ada kaitannya dengan agama. Siapapun yang memimpin, agama apapun itu, apabila dia tidak amanah, berarti yang salah adalah pribadinya, bukan agamanya. Oke? Kita balik lagi nih ke pembahasan kita. Nah jadi ketimpangan yang ada di Filipina ini bisa kita lihat dari penampakan kota Makati, yang mana di satu sisi kota ini menunjukkan betapa elitnya kawasan yang ada di Filipina. Nah namun sayangnya kawasan elit ini langsung berbatasan atau berhadapan dengan daerah kumuh yang bernama Kota Pasay. Walaupun sebenarnya Kota Pasay ini juga ada kawasan elitnya sendiri. Kalau kita cek di Google itu ada kawasan elit Pasay City. Nah tapi itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu besar. Langsung berbatasan dengan lingkungan kumuh yang begitu sempit. Hal ini benar-benar terlihat sangat kontras, yang seolah-olah tercipta dengan sendirinya, yang mana orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu itu terpinggirkan. Salah satu contoh lain lingkungan miskin yang ada di Filipina yaitu beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan kota megah Makati. Ada Isrembo, ada Pembo, Komembo, Peteros, dan juga Barangay Rizal yang kondisinya benar-benar sempit dan kumuh. Padahal ya daerah ini langsung berbatasan dengan sebuah kota megah yang bernama Bonifacio Global City, yang mana kalian bisa lihat sendiri lingkungannya lebih tertata, benar-benar bersih, dan masih ada ruang yang lega gitu. Ada sebuah cerita yang berasal dari seorang arsitek, namanya itu adalah Isolatong. Dia ini adalah seorang arsitek dan juga visual artist yang menemukan sebuah perbedaan mencolok di negara Filipina. Dia sempat melihat hal ini dari Google Earth dan di situ terlihat sangat jelas perbedaannya. Dan ternyata setelah dia cek lagi ya, semua ini terjadi karena adanya sebuah sistem yang disebut dengan Murala System. Nah, Murala System ini diambil dari nama jalan yang ada di Intramuros. Murala sendiri itu artinya dinding, dan memang dinding yang dimaksud itu tidak secara nyata ada dinding pembatas tembok gitu, enggak. Ini hanya sebuah gambaran analogi tentang satu wilayah dengan wilayah yang lain yang sangat berbeda nasibnya, seperti adanya penghalang. Dan biasanya ini dibatasi oleh sebuah jalan aspal yang membentang. Jadi kayak jalan aspal, di sini komplek yang mewah megah banget, dan di sini biasanya komplek yang sangat-sangat kumuh dan benar-benar ironi. Nah sebenarnya budaya memisahkan satu kelompok dengan kelompok lain di Filipina sudah lumrah terjadi. Karena pada abad ke-16, Filipina sebagai negara yang pernah dijajah oleh Spanyol itu memisahkan kelompok orang-orang keturunan asli mereka dengan orang-orang keturunan Spanyol yang ada di negara mereka. Sampai pada akhirnya untuk saat ini pemisahan ini justru berbeda, menjadi pemisahan antara orang-orang miskin Filipina dengan orang-orang kaya Filipina. Tapi nih geng ya, membahas soal tembok pemisah si miskin dan si kaya, sebenarnya Filipina pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh India. Hal ini terjadi ketika menjelang konferensi Asian Development Bank yang diselenggarakan pada tahun 2012. Pada saat itu, Filipina dipimpin oleh presiden yang bernama Benigno Aquino III. Presiden yang satu ini membangun sebuah tembok pembatas raksasa agar para delegasi internasional tidak bisa melihat daerah kumuh yang terpampang dengan jelas di sepanjang jalan dari bandara menuju ke pusat kota Manila. Mirip banget ya dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin India gitu ya. Nah hanya saja bedanya mereka lebih effort dan lebih modal. Mereka benar-benar membangun sebuah tembok. Temboknya itu ya kayak tembok semi permanen yang bisa dicopot lagi. Jadinya apa yang mereka lakukan tidak membuat orang-orang yang berkunjung ke sana tuh jadi ngeh gitu. Kalau India kan jelas banget ya, pakai kain gitu nutupnya. Orang jadi tahu nih apaan, sarang laba-laba, Spider-Man atau apa gitu. Kalau ini memang tembok semi permanen yang membuat tata kotanya tetap terlihat ya biasa-biasa aja. Padahal di balik tembok itu ada lingkungan kumuh yang sedang disembunyikan oleh presiden mereka yang bernama Benigno Aquino III tersebut. Makanya pemberitaannya nggak terlalu heboh dan bahkan foto-foto tentang tembok sementara tersebut tidak tersebar luas di sosial media. Hanya tersisa ya beberapa beritanya doang gitu. Tapi geng ya, walaupun tembok tersebut bersifat sementara, tapi tindakan yang dilakukan oleh Aquino III ini dianggap sebagai hal yang tercela karena menutupi kondisi sebenarnya dari negara Filipina. Karena orang-orang juga mengkritik Filipina sama seperti mengkritik India. Harusnya kemiskinan itu dicari solusinya, bukannya ditutup-tutupi. Nah, apalagi kemiskinan di Filipina itu sampai-sampai menciptakan sebuah budaya yang cukup kotor dan sebenarnya ini bahaya banget, yaitu budaya orang-orang di sana memakan makanan sampah yang disebut
disebut dengan pakpak. Makanan ini itu menjadi budaya orang Filipina yang hidup di bawah garis kemiskinan gara-gara mereka ya awalnya terpaksa karena faktor ekonomi. Dan pada akhirnya menjadi budaya dan dinamakan sebagai pakpak karena sudah terbiasa. Nama pakpak ini sendiri diambil dari bahasa Tagalog yang secara harafiah berarti tindakan mengibaskan kotoran atau debu pada sesuatu. Jadi ibaratnya bahan makanan yang sudah mereka ambil di tempat sampah, mereka bersihkan ya kan, mereka pisahkan dengan sampah yang lain, lalu baru mereka olah lagi. Dan bahkan ya, budaya pakpak ini nggak cuma untuk dikonsumsi sendiri atau pribadi, bahkan sudah ada yang dijual untuk orang-orang miskin lainnya. Ya ini miris banget sebenarnya. Nah itu dia geng, problem yang terjadi di Filipina. Sekarang kurang lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas kejadian di negara kita juga. Sebuah tembok pembatas antara si miskin dan si kaya yang berada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Indonesia. Sekarang kita bahas. Mungkin buat teman-teman yang di luar Jakarta agak kurang familiar dengan nama daerah Pik atau Pantai Indah Kapuk. Nah sebelumnya gue jelasin sedikit ya. Nah Pik ini adalah sebuah kawasan yang bisa dikatakan cukup elit. Dan bagi sebagian orang, Pik menjadi salah satu destinasi rekreasi karena di tempat ini menyajikan banyak hal, mulai dari view pantai yang bagus, kuliner yang beragam, dan pusat berbelanja yang begitu mewah. Nah kalau kalian ke Pik, itu tata kotanya udah beda banget dari Jakarta. Lebih terlihat seperti apa ya, kayak Singapura mungkin ya. Terus juga beberapa ornamen-ornamennya itu terlihat seperti Chinatown gitu. Jadi bisa dikatakan Pik ini adalah salah satu kawasan elit yang tanah dan bangunannya di sana harganya cukup mahal. Nah tapi nih geng, baru-baru ini tersebar sebuah isu yang gak enak tentang Pik, yaitu dikatakan pembangunan kota di Pantai Indah Kapuk ini dampaknya bagi masyarakat sekitar tidak seindah yang terlihat. Nah bahkan di sebuah video yang ada di TikTok nih ya, diceritakan tentang sisi gelap dan negatifnya ketika Pik ini ada. Oke, kita mundur sedikit ke saat proyek pembangunan Pik ini dijalankan. Saat proyek pembangunan Pik dijalankan, itu banyak truk besar yang sering lewat di sepanjang jalur Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Truk-truk ini begitu besar dan banyak banget sehingga setiap kali lewat membuat polusi suara dan membuat jalan di sana menjadi bergetar. Dan warga sekitar itu merasa semenjak pembangunan tersebut dijalankan, polusi yang berupa debu ditambah dengan panas terik itu semakin-makin mengganggu warga. Di Pik ada yang namanya Pik 2. Pik 2 ini adalah sebuah kota mandiri yang memiliki luas 10.000 hektar. Dan Pik 2 ini dibuat untuk menjadi kawasan perumahan elit. Secara keseluruhan ada 3 desa yang berdekatan dengan Pik 2, yaitu Desa Muara, Desa Lemo, dan Desa Selembaran. Dan ketiga desa ini berada di wilayah Tangerang, Banten. Menurut keterangan warga sekitar, permasalahan truk-truk yang lewat menjadikan itu polusi suara, debu, dan lain-lain gitu ya, itu hanya sebagian masalah kecil yang dihadapi oleh warga. Nah ternyata warga juga menghadapi permasalahan lain seperti misalnya kehilangan akses jalan. Terus juga mereka sering sekali terkena banjir dan bahkan sampai kehilangan mata pencaharian. Kok bisa ini terjadi? Apa hubungannya nasib warga sekitar dengan pembangunan wilayah kota elit ini? Nah ternyata nih geng, dari hasil pembangunan Pantai Indah Kapuk ini, developer yang membangun Pik 2 itu membangun sebuah tembok setinggi 5 meter yang membatasi perumahan elit dengan pemukiman warga yang berada di Desa Muara, Desa Limo, dan sebagian besar di Desa Selembaran. Jadi itu kayak penyekat antara warga desa yang hidupnya ya menengah ke bawah dengan komplek elit yang nantinya akan ditempati oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas. Nggak tanggung-tanggung, tembok ini dibangun membentang sejauh 6 km yang menyebabkan akses jalan yang biasanya digunakan oleh warga selama bertahun-tahun mau tidak mau harus ditutup. Nah walaupun ya sebenarnya akses jalan itu ya jalan kecil atau kayak jalan setapak lah gitu ya, yang hanya bisa dilewati motor gitu. Nah tapi karena hak guna tanah tersebut sudah jatuh di tangan developer, maka developer yang punya kuasa. Itu mau ditutup jalannya atau tetap dibuka ya terserah pihak developer. Nah dari video yang beredar ya, tembok pembatas yang dibangun di Pik ini dianalogikan seperti pemisah antara dua dunia yang sangat berbeda. Dan secara teknis tembok ini dibangun agar warga desa yang kehidupannya menengah ke bawah itu tidak bertemu dengan masyarakat menengah ke atas yang tinggal di Pik. Dan mereka juga nggak akan berpapasan ya, karena akses jalan yang digunakan oleh warga Pik dengan warga desa itu berbeda banget. Lalu pasti akan timbul pertanyaan, masa sih segitunya gitu? Kan antara desa tersebut sama Pik tuh dempetan doang, ya kayak Depok Jakarta,
tinggal nyebrang udah nyampe, atau kayak Kalimantan ke Malaysia gitu. Kok bisa gitu kan, ini masih satu negara padahal. Dan apakah warga dari 3 desa, yaitu Desa Muara, Desa Limo, dan Desa Selembaran itu tidak bisa ke Pik? Jawabannya tetap bisa, tetapi aksesnya tidak semudah kayak orang-orang Jakarta yang lewat jalan tol langsung ke Pik, walaupun sebenarnya mereka masih satu daratan. Nah jadi mereka ini kalau mau ke Pik harus muter dulu. Kalau sebelum tembok itu dibangun, mereka ya bisa langsung nyebrang aja ke Pik. Tapi kalau untuk sekarang mereka tuh harus ngiter tembok itu dulu, puter balik, baru nyampe ke Pik. Bayangin aja ya, mereka itu sama Pik kan satu daratan, cuma terpisah tembok. Nah tapi kalau mereka mau masuk ke daerah Pik, mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Wow, sejauh itu ternyata. Selain akses jalan yang mulai tertutup oleh tembok tersebut, tembok ini juga menghalangi aliran udara bagi warga sekitar yang menyebabkan pemukiman warga menjadi sumpek. Dan dari pembangunan Pik 2, warga mengaku kalau mereka sering terkena banjir. Nah banjir ini terutama di Desa Muara dan Desa Lemo yang tingginya bahkan sampai 1 meter. Warga mengaku banjir mengganggu aktivitas mereka karena membuat jalan tak bisa dilalui kendaraan sehingga harus berjalan kaki. Nah tapi walaupun sering terdampak banjir, 2 desa tadi itu selalu mendapatkan bantuan dari pihak developer Pik 2. Mereka selalu memberikan bantuan makanan dan minuman serta pakaian apabila warga Desa Muara dan Desa Limo mengalami kebanjiran. Dan ya warga nerima-nerima aja. Dan hal yang paling berdampak atas kerugian yang diterima oleh warga Desa Limo dan Desa Muara karena adanya Pik 2 ini adalah kehilangan pekerjaan. Nah karena rata-rata warga di Desa Muara itu bekerja sebagai nelayan. Dan bagian dari Pik 2 ini ternyata dulunya adalah daerah tambak ikan dan empang yang biasanya dijadikan tempat para nelayan dari Desa Muara ini untuk mencari ikan. Nah untuk sekarang mereka udah nggak bisa jadi nelayan lagi karena daerah tersebut sudah menjadi daratan Pik 2. Ya kalau secara geografis memang itu merupakan laut lepas gitu ya. Siapa pemiliknya ya nggak tahu gitu. Ya warga di sana kan cuma mencari nafkah dengan menjadi nelayan dan mengambil ikan di daerah tersebut. Nah namun pihak Pik 2 ya lebih memiliki izin gitu ya dari pemerintah. Akhirnya mereka pun melancarkan proyeknya tanpa mengganti rugi kepada pihak warga Desa Muara yang berprofesi sebagai nelayan. Dan para nelayan-nelayan dari Desa Muara ini mau tidak mau mereka terpaksa pensiun dari nelayan dan mencari pekerjaan lain. Nah mungkin dari situ kalian udah bisa menilai ya bagaimana kondisi sebenarnya, dan selama ini memang jarang sekali terekspos. Ini juga gue baru tahu sebenarnya. Gue sering main ke Pik, gue sering makan dan jalan-jalan ke sana, tapi gue nggak pernah tahu ternyata ada fenomena kayak gini. Gue baru tahu gara-gara lihat di media sosial, dan setelah gue search ternyata miris banget gitu ya. Ya tapi ya semoga nggak ada yang dirugikan lah satu sama lain, karena seperti yang kita lihat ya, developer dari Pik 2 mereka juga bertanggung jawab dengan memberikan bantuan kepada para warga desa. Dan syukur-syukur kalau misalkan warga desa di sana diberikan pekerjaan juga yang masih ada kaitannya dengan daerah Pik tersebut ya kan. Nah terus geng, selain permasalahan di Pantai Indah Kapuk atau Pik ini, ada lagi nih permasalahan lain yang terjadi di negara kita Indonesia, tepatnya di Bantar Gebang, yang mana ini merupakan tempat pembuangan sampah akhir. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana tingginya tumpukan sampah di Bantar Gebang dan bisa membayangkan lah baunya kayak apa. Nah namun tumpukan sampah tersebut bagi sebagian orang yang tinggal di sana itu menjadi sebuah sumber dari kehidupan mereka, karena apapun yang ada di tumpukan sampah tersebut bisa dijual dan bahkan bisa dijadikan uang. Karena ya banyak barang-barang bekas yang masih bisa diolah ditemukan di antara tumpukan sampah tersebut. Nah kalau sebelumnya kita bercerita tentang di Filipina ada makanan yang terbuat dari sampah yang namanya pakpak. Nah ternyata hal ini juga terjadi di Indonesia, yaitu di Bantar Gebang. Banyak orang-orang yang tinggal di sekitar tumpukan sampah tersebut ternyata juga mencari makanan sisa. Nah alasan mereka mengambil makanan-makanan tersebut ya karena desakan ekonomi, dan mereka menganggap selama hal itu tidak membuat mereka sakit dan rasa dari makanan itu masih enak, mereka nggak peduli. Mereka langsung makan makanan-makanan sisa tersebut. Nah, tapi bedanya nih ya, di Indonesia dengan di Filipina, kalau di Indonesia ya karena benar-benar terpaksa. Kalau di Filipina malah sudah jadi budaya gitu ya, malah ada namanya gitu, nama khususnya ya pakpak. Kalau di Indonesia ini ya nggak menjadi budaya dan hanya sebagian kecil orang aja yang benar-benar nggak mampu untuk membeli makanan, akhirnya mencari makanan sisa yang menurut mereka masih layak dikonsumsi. Salah satu contohnya adalah misalnya mereka menemukan ayam goreng, terus mereka ambil, terus mereka bersihin, dan kalau itu ayam benar-benar masih layak, nah mereka bisa langsung makan di situ, atau justru mereka panasin lagi atau mereka goreng lagi. Dan itulah fenomena yang terjadi di negara kita Indonesia. Makanya dari awal gue bilang apa yang terjadi di Filipina itu mirip banget dengan yang terjadi di negara kita, geng.